Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ahasiban nasu ayyutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, dalam kehidupan di dunia kita tidak akan pernah sepi dari penderitaan, baik lahir ataupun batin, baik yang menimpa fisik kita ataupun psikis kita, raga kita, badan kita ataupun jiwa kita. Kadang menimpa diri kita, kadang menimpa harta kita, kadang menimpa anggota keluarga kita. Membuat kita sedih, membuat kita menderita, membuat kita meneteskan air mata. Semua orang mengalami itu dalam hidup. Ketika kita mengalaminya di dunia, terasa pahit, terasa sengsara. Padahal semua kesengsaraan, penderitaan, kanyeri dan kaperih yang kita rasakan di alam dunia itu memberikan keuntungan yang besar di akhirat. Kenapa demikian? Karena semua penderitaan itu memberikan keuntungan. Dan banyak keuntungan yang tak terhitung. Kita akan mengupas salah satu saja di antara keuntungan dari penderitaan. Yaitu apa? Yaitu diberikannya pahala. Asal kita sabar. Sabar ketika menerima seluruh penderitaan itu. Pahalanya amat sangat melimpah. Selaras dengan kadar penderitaan yang kita alami di alam dunia. Makin menderita, makin besar pahala. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna idhamal jaza ma idhamal bala. Wa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhat." Sesungguhnya besarnya pahala itu disesuaikan dengan besarnya ujian, cobaan, penderitaan. Makin besar ujian, cobaan, penderitaan, makin besar pahala. Dan sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum,
Allah berikan ujian, cobaan, penderitaan kepada mereka. Siapa yang ridho kepada ujian dari Allah, Allah akan ridho kepadanya. Siapa yang marah, kesel, mangkal atas ujian yang Allah berikan, Allah pun akan murka kepadanya. Dari sinilah kita mengetahui bahwa penderitaan berupa apapun yang kita alami, pertama itu bukti cinta kasih sayang Allah kepada kita. Sebab Allah menyatakan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Kalau Allah mencintai suatu kaum, Allah berikan ujian dan cobaan kepadanya. Kenapa kalau cinta harus memberi ujian? Untuk memberikan keuntungan di balik musibah tersebut. Sama aja dengan guru memberikan penderitaan kepada muridnya berupa dikasih PR, berupa harus menghafal, berupa dikasih soal-soal. Itu membuat murid mungkin menderita, harus begadang malam-malam ketika harus belajar, harus mengerjakan, membuang waktu untuk bermain sama kawan-kawannya, mungkin menderita. Tapi itu demi kebaikan si anak sendiri. Guru olahraga, guru bela diri kepada murid-muridnya memberikan ujian berupa harus lari, harus dipukul, harus paring, harus bonyok-bonyok. Itu untuk membuat muridnya tambah tangguh dibanding sebelumnya. Kalau manusia kepada sesama manusia seringkali memberikan bukti kasih sayang dengan pekerjaan-pekerjaan yang membuat mereka menderita, tapi membuat mereka lebih tangguh, apalagi Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hamba mukmin yang dicintainya. Maka semua orang yang diberi ujian wajib ridha, karena pasti baik. Salah satu kebaikannya, Allah berikan keridhaannya, Allah berikan pahala yang berlipat ganda atas kesabaran ketika memperoleh ujian. Berfirman Allah Azza wa Jalla, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah hanya akan memberikan pahala kepada orang-orang yang sabar tanpa hisab, tanpa hitung-hitungan, digelontorkan dengan jumlah yang amat sangat banyak. Oleh karena itulah maka Allah hanya memberikan penderitaan berupa ujian ini kepada orang-orang yang beriman untuk mengetahui kadar keimanannya. Ayat yang dibacakan di awal khutbah tadi mengatakan ahasiban nasu ayutraku amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka itu akan dibiarkan berkata kami telah beriman, padahal belum diuji oleh Allah dengan berbagai macam derita, dengan berbagai macam ujian dan cobaan, dengan berbagai macam yang membuat mereka menitikkan air mata. Maka ini merupakan sindiran dari Allah. Jangan ngaku beriman sebelum terbukti tangguh melalui ujian dan cobaan. Nah, setelah diuji lalu sabar, diberikan pahala. Hebatnya pahala, dahsyatnya pahala ini sampai-sampai orang yang selama di dunianya sehat, senang, bahagia, tidak menderita, tidak sakit, di akhiratnya menyesal. Mereka berangan-angan nanti pada hari kiamat, aduh seandainya dulu ketika saya di dunia mengalami banyak penderitaan, pasti untung selama di akhirat. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yawaddu ahlul afiyati yaumal qiyamah law anna juludahum quridat bil maqarid lima yarawna thawaba ahlil bala fid dunya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kelak pada hari kiamat
Orang-orang yang ketika di dunianya sehat, tidak pernah mengalami penderitaan atau jarang mengalami penderitaan. Mereka di akhirat itu berangan-angan, seandainya dulu ketika di dunia kulit-kulit mereka dipotong-potong oleh gunting-gunting yang tajam, lalu mereka menderita karenanya. Mereka berangan-angan ketika kelak di akhirat, coba ya waktu di dunia saya semenderita itu. Kenapa? Lima yarawna thawaba ahlil bala, ketika mereka melihat betapa banyaknya pahala yang Allah berikan di akhirat kepada orang-orang yang ketika di dunianya menderita. Di dunianya menderita, di akhiratnya bahagia. Ketika di dunianya orang jarang menderita, bahkan sering bahagia, di akhiratnya menyesali nasib bahagianya di dunia karena mereka tidak memperoleh pahala yang banyak atas kesabaran dari penderitaan yang mereka alami di dunia. Berdasarkan hal itu, keadaan terbalik. Ketika di dunia orang-orang bahagia karena sehat, orang-orang bahagia karena kaya raya, orang-orang bahagia karena sejahtera. Di akhirat orang bahagia tersebut menyesal. Di dunia orang menderita karena sakit, karena kemiskinan, karena kesulitan. Orang-orang tersebut kelak di akhirat menuai pahala yang sangat besar akibat kesabaran dari apa yang mereka alami di dunia berupa penderitaan. Oleh karena itulah maka kepada kita sekalian yang saat ini banyak mengalami penderitaan dalam berbagai macam bentuk, fisik ataupun psikis. Fisiknya mungkin mengalami sakit, ada yang terkena dengan COVID-19, ada yang hanya flu biasa, ada yang hanya sakit-sakit yang lain. Semuanya mengalami penderitaan. Ada juga yang mengalami secara psikis karena kesengsaraan, karena kurangnya ekonomi, karena tekanan psikis, baik secara sosial, secara ekonomi, ataupun hal-hal lainnya membuat kita menderita di dunia. Asal satu kuncinya, ridho dengan semua yang Allah tetapkan dan bersabar, maka pahala yang besar akan menanti di akhirat. Karena Rasulullah SAW menyatakan, inna idhamal jaza ma'a idhamal bala, sesungguhnya besarnya pahala itu berbanding lurus dengan besarnya penderitaan yang Allah berikan kepada mereka sebagai ujian bagi mereka. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memasukkan kita semuanya ke dalam golongan orang-orang yang bersabar atas seluruh musibah yang Allah timpakan kepada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, dari penjelasan yang diberikan di khutbah yang pertama bahwa besarnya pahala berbanding lurus dengan besarnya ujian. Dan ini salah satu di antara keuntungan dari penderitaan, yaitu nambah pahala. Belum nanti poin-poin lain yang kelak akan dijelaskan di khutbah-khutbah Jumat berikutnya. Tak heran apabila manusia yang paling menderita karena ujiannya terberat adalah para nabi, manusia terbaik.
terus orang-orang soleh, terus orang-orang yang kadar kesolehannya di bawah itu. Karena ujian itu wujud nyata, bukti dari keimanan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma as-salihun, thumma al-amthal fal-amthal. Yubtala ar-rajulu ala hasbi dinih, fa in kanat fi dinihi salabah zida lahu fil bala." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang ujiannya paling hebat, penderitaannya paling dahsyat adalah para nabi. Kemudian orang-orang soleh. Kemudian orang-orang yang kadar kesolehannya di bawah itu dan di bawah itu. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Makin hebat imannya, makin dahsyat ujian yang diberikan kepadanya. Maka kita dapati para nabi semuanya ditentang oleh kaumnya. Orang-orang yang paling berpengaruh di kaumnya disebut orang gila, disebut dengan sebutan tukang sihir, disebut dengan sebutan pendusta, disebut dengan sebutan pemecah belah persatuan bangsa, disebut ini, disebut itu. Adalah yang dilempari dengan batu, ada yang dipukuli, bahkan ada juga yang dibunuh sampai mati. Dan itu tidak teralami oleh selain para nabi kecuali hanya sedikit. Dan dari sana kita melihat dahsyatnya ujian dan cobaan yang melahirkan penderitaan yang dahsyat pula yang dialami oleh para nabi dan orang-orang soleh terdahulu. Maka pantas apabila para nabi adalah orang-orang yang paling banyak pahalanya, karena seperti yang tadi dijelaskan, besarnya pahala berbanding lurus dengan besarnya ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Maka jangan mengeluh dengan kesulitan, jangan meratapi penderitaan, nikmati semuanya itu, ridhalah kepada Allah, bersabarlah dan berikhtiarlah untuk keluar dari kesulitan itu semampu mungkin. Hasilnya serahkan kepada Allah, maka pahala dari ujian dan penderitaan tersebut kelak akan kita petik di akhirat nanti dan akan memberikan keuntungan yang luar biasa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin nabiyyin ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عما سواك. اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجدام وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين.